Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amelia dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang definisi 8.1 dan teorema 8.1. Pada definisi 8.1 dikatakan grup bagian S dari grup G dikatakan grup bagian normal asalkan untuk setiap anggotanya S dalam S besar dan setiap A elemen G berlaku bahwa A inverse dikali S dikali A anggota dari S besar. Istilah S grup bagian normal dari grup G seringkali disingkat sebagai S normal dari G. Berikut ini sifat-sifat tentang normal dari suatu grup. Dari materi subgrup normal telah dibuktikan jika diberikan G grup dan S grup dari G, maka S dikatakan subgrup normal dari G. Jika dan hanya jika G dikali S sama dengan S dikali G untuk setiap A elemen G. Diketahui S subgrup normal dari G akan dibuktikan A inverse dikali S dikali A elemen dari S untuk setiap S elemen S dan A elemen G. Dari materi subgrup normal diketahui G dikali S sama dengan S dikali G untuk setiap A elemen G. Oleh karena itu, G dikali S sama dengan S dikali G untuk setiap A elemen G. Maka G inverse dikali S dikali G sama dengan S. Apabila S elemen S, maka G inverse dikali S dikali G elemen dari G inverse dikali S besar dikali G, sehingga diperoleh G inverse dikali S dikali G adalah elemen dari S besar untuk setiap A elemen G. Teorema 8.1. Sifat-sifatnya itu untuk sembarang grup G berlaku bahwa himpunan 0 dan G merupakan grup normal dalam G. Jika G abelian, maka setiap grup bagian dari G normal dalam G. Yang ketiga, grup bagian S normal dalam G jika dan hanya jika A dikali S sama dengan S dikali A untuk semua A elemen G. Yang keempat, grup bagian S normal dalam G jika dan hanya jika A inverse dikali S dikali A sama dengan S untuk semua A elemen G. Sifat yang kelima, jika S normal dalam G dan T sembarang grup bagian dari G, maka ST sama dengan himpunan dari S kecil T kecil, di mana S elemen S besar dan T elemen T besar grup bagian dari G. Pembuktian nomor 2, sifat nomor 2 tadi akan dibuktikan. Diketahui G abelian, akan dibuktikan subgrup G normal dalam G. Maka kita ambil sembarang bilangan A elemen G dan N subgrup G. Maka A dikali N sama dengan himpunan AN, di mana A elemen G dan N elemen N besar. N besar dikali A kecil sama dengan himpunan dari N dikali A, di mana A elemen G dan N elemen N. Karena A elemen G dan N elemen N subset dari G, jadi AN elemen dari G. Karena G abelian, maka AN sama dengan NA. Berarti untuk setiap A elemen G, AN sama dengan NA. Jadi N adalah subgrup normal dalam G. Bukti yang selanjutnya adalah misalkan A dalam G dan S dalam S. Karena S normal dari S, maka A inverse dikali S dikali A sama dengan S aksen dalam S dan didapat S dikali A sama dengan A dikali S aksen. Hal ini menunjukkan bahwa sembarang anggota SA dari koset kanan SA berbentuk AS inverse dan berarti terkandung dalam A dikali S atau S dikali A subset dari S dikali A subset dari AS.
Dengan cara yang sama, A dikali S dikali A inverse sama dengan A inverse diinverskan dikali S dikali A inverse sama dengan S double aksen, sehingga AS sama dengan S double aksen A. Untuk sembarang AS dalam AS besar dan akibatnya AS besar subset dari SA. Terbukti bahwa AS sama dengan SA. Sifat ini merupakan akibat langsung dari sifat 3. NT mempunyai identitas berbentuk EE. Misalkan N1 dikali T1 dan N2 dikali T2 dalam NT. Maka N1T1 dikali N2T2 sama dengan N1 dikali T1N2 dikali T2 sama dengan N1 dikali N3T1 sama dengan N1 dikali N3 dikali T1T2 yang masih dalam NT dan berarti NT tertutup. Jika NT dalam NT, maka inversnya F inverse dikali N inverse dapat dinyatakan sebagai N4 dikali F inverse yang merupakan anggota NT. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.